Setelah Korun didoakan Nabi Musa dan Korun diberi bekal oleh Nabi Musa, yaitu bisa membuat kerajinan dari emas. Korun diberikan oleh Nabi Musa emas 1 kantung. Kemudian dengan emas itu Korun membuat perhiasan yang terbuat dari emas. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, maka keberuntungan terus datang kepada Korun. Yang sebelumnya Korun termasuk orang miskin di desa itu, sekarang mulai pelan-pelan rumahnya diperbaiki, kemudian taraf hidupnya menjadi terus meningkat. Korun pun semakin semangat. Setiap hari dia bekerja menjadi perajin emas. Aku sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Aku harus bekerja setiap hari agar bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Pokoknya kerja. Aku pasti dapat uang yang banyak membangun istanaku sendiri. Mulai saat itu Korun semakin jauh dari beribadah. Korun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberi dia rizki, Tuhan yang memberi dia kemudahan hidup di dunia. Di toko emasnya Korun ramai juga para pembeli yang membeli perhiasan dari Korun. Toko emas itu menjadi satu-satunya toko emas di pasar. Di toko emasnya Korun melayani dengan hati yang senang, hati yang riang dan gembira. Ada pelanggan datang melihat-lihat, wah, cantik-cantik ini kalungnya, cincinnya, gelangnya, bagus banget. Wahai Tuan Korun, cincin ini harganya berapa ya? Sebentar Bu, aku lihat dulu. Yang mana? Oh, ini yang sebelah kanan dari pojokan itu ya? Oh, ini. Buat Ibu, karena ini spesial. Buat Ibu 4 keping emas saja. Mau? Oh, murah itu. Baik, aku beli ya. Ini uangnya. Baik Ibu, terima kasih. Uangnya aku ambil, emasnya aku kasihkan Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Besok datang lagi. Aku pasti tambah kaya. Setiap hari laris dagangan emasku. Korun terus senang atas usahanya. Korun terus senang atas kondisinya yang terus membaik. Toko emasnya selalu ramai. Bahkan sekarang Korun tidak melayani sendiri toko emasnya. Dia mengupah orang lain untuk menjaga toko emasnya. Satu toko emas kemudian bertambah hingga beberapa toko emas. Terus apa adik-adik yang dilakukan Korun? Korun ternyata sekarang sudah membuat rumah yang besar, bak istana. Di dalam istananya Korun melihat laporan satu. Ini laporannya bagus. Aku senang. Buku kedua. Ini kurang bagus sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Aku masih dapat untung. Satu persatu Korun melihat laporan dari seluruh usahanya. Lihat lagi. Ini apa-apaan ini? Kenapa
tidak ada pemasukan sama sekali. Aku harus cari tahu permasalahannya ini. Setiap ada permasalahan di setiap usahanya, Korun langsung turun tangan sendiri. Hingga suatu hari, Korun mendatangi salah satu orang yang meminjam uangnya dengan membawa pengawal. Pengawalnya tinggi, besar, dan menakutkan. Adik-adik sahabat desa, kita lihat bagaimana cara Korun menagih hutang orang-orang yang meminjam padanya. Didobrak rumah itu. Tuhan, maafkan saya, belum bisa bayar hutang yang sudah aku pinjam pada Tuhan Korun. Maafkan, beri waktu Tuhan, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan lagi, pasti aku bayar. Enak aja, 1 bulan, 2 bulan, tak kasih waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu kamu tidak bisa melunasi hutang-hutangmu, maka rumah ini aku sita. Kalau sudah aku sita, rumah ini menjadi milikku. Tetapi ini hanya pengganti bunganya saja. Tuhan, jangan sita rumah saya, Tuhan. Jangan sita rumah saya, Tuhan. Mohon maaf, kasih waktu saja, Tuhan. Enak nggak bisa. Pokoknya rumahmu aku sita dan hutangmu harus kamu lunasi 1 minggu yang akan datang. Kalau tidak bisa, maka kamu jadi budakku. Begitulah pemandangan bagaimana Korun menagih hutang pada orang-orang yang meminjam padanya. Suatu hari ketika Korun sedang bersantai di rumahnya, datanglah sahabat Nabi Musa yang bernama Anan. Kira-kira sahabat desa semuanya, Anan sahabat Nabi Musa mau ngapain ya datang ke tempatnya Korun yang sudah terkenal kesombongannya untuk saat ini? Tidak lama ketika Korun sedang duduk bersantai sambil minum. Enak sekarang hidupku. Karena siapa? Karena kerja kerasku, karena usahaku, maka aku menjadi sukses. Tuh, bisa dilihat semuanya. Emasku banyak, perhiasanku banyak, intan berlian. Sambil minum, datanglah sahabat Nabi Musa, Anan dan temannya. Assalamualaikum, wahai Korun, sahabatku. Siapa itu? Aku baru santai, mengganggu santaiku saja. Dari kejauhan, Anan segera menuju ke tempat Korun sedang duduk. Oh, Anan, sini Nan, masuk aja. Bagaimana? Kamu sudah lihat kan kesuksesan Korun? Emasku di mana-mana, aku taruh di pojok-pojok rumahku biar semuanya tahu kalau aku bukan orang miskin lagi. Benar sekali, wahai sahabatku Korun. Kebetulan aku kesini diutus oleh Nabi Musa, Nabiullah, untuk menghadap kepadamu. Ngapain juga kesini diutus oleh itu Musa? Ngapain? Wahai Korun, kita tahu hartamu melimpah, banyak sekali. Dan karena ini tugas kami, yaitu mengambil zakat dari orang yang berpunya, nanti kita salurkan kepada orang-orang miskin. Zakat? Gak usah kamu sibuk-sibuk datang ke sini.
sepeser pun aku tidak akan membayar zakat dari hartaku. Ini harta yang aku sudah cari sendiri. Aku capek-capek, kamu tinggal minta saja. Astagfirullah. Wahai Qarun, setiap harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wahai Anan, sudah tak bilangin, nggak usah capek kesini, pulang saja. Aku nggak akan memberi satu peser pun uang kepadamu. Akhirnya Anan dan sahabatnya pulang melapor kepada Nabi Musa. Begitulah sahabat desa, adik-adik semuanya, Qarun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya dia menjadi taat beribadah kepada Allah, lebih suka memberi yang miskin, membantu yang kurang mampu. Tidak. Ternyata karena harta, Qarun menjadi sombong, Qarun menjadi orang yang tidak bertuhan. Bahkan dia bilang kalau hartanya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena usahanya sendiri. Adik-adik sahabat desa, suatu hari Qarun berkeliling dengan membawa hartanya dengan mengendarai kuda. Dia duduk di depan, kemudian seluruh hartanya dinaikkan ke gerobak-gerobak yang berada di belakangnya. Kira-kira dikawal tidak ya? Hartanya banyak banget, berpeti-peti dimasukkan. Betul sekali, dikawal dengan algojo-algojo yang besar. Rutinitas Qarun ini ternyata didatangi oleh Nabi Musa. Assalamualaikum wahai Qarun. Aku datang ke sini menyempatkan karena aku tahu kamu pasti berjalan membawa harta-hartamu di sore ini. Aku hanya ingin menyampaikan, mengingatkan bahwasanya setiap orang yang mempunyai harta dan sudah sampai kepada nisabnya harus dikeluarkan zakatnya. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi karunia kepadamu, memberi harta yang banyak kepadamu. Maka keluarkanlah zakatmu wahai Qarun. Dengan himbauan Nabi Musa tadi, apakah Qarun segera membayar zakat? Ternyata tidak, adik-adik sahabat desa. Qarun semakin menjadi, bahkan menuduh Nabi Musa yang tidak-tidak. Walah, Musa, kamu juga sampai datang ke sini. Musa, dengarkan. Harta-harta yang sudah aku kumpulkan ini karena usahaku sendiri. Maka janganlah kamu memerintahkan padaku untuk keluarin zakat atau apapun itu. Aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Wahai rakyat Bani Israel, dengarkan Qarun bicara. Musa mau mengambil sebagian hartaku, bisa-bisa nanti dia mengambil seluruh hartaku. Bisa-bisa harta kalian juga ikut diambil. Maka jauhinlah Musa. Setelah Qarun menyampaikan kesombongannya, dia pun pergi pulang ke rumahnya, meninggalkan Nabiullah Musa dan sahabatnya yang sejak dari tadi ingin segera untuk mengeroyok Qarun karena ketidaksopanan Qarun kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi dengan segera Nabi Musa memberi instruksi kepada mereka untuk tenang. Karena apa teman-teman semuanya, sahabat desa? Saat itu akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah memberi
balasan kepada Qarun yang sudah sombong dan tidak membayar zakat. Suatu hari Allah mengabulkan doa dari Nabiullah Musa alaihi salam. Siang yang harusnya terang benderang karena cahaya matahari sudah menerangi, tapi tidak pada hari ini. Di siang itu menjadi gelap. Langit yang cerah tertutup oleh awan. Suara petir menggelegar di setiap tempat. Orang-orang menjadi ketakutan. Kemudian ternyata itu awal dari hujan yang sangat deras. Masyarakat masuk ke rumahnya masing-masing dan berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal inilah Qarun akhirnya menjadi sadar bahwasanya apa yang dia miliki tidak ada apa-apanya. Bagaimana di rumahnya Qarun? Sahabat desa semuanya, Qarun menjadi ketakutan. Oh, ini kenapa? Kenapa lampu-lampu bergoyang-goyang? Wahai tuan, ada gempa tuan. Kamu jangan bicara yang enggak-enggak. Aku baru menikmati minumku, janganlah menggangguku. Tuan, bener tuan, ayo keluar tuan, ini gempa tuan. Ternyata benar teman-teman semuanya, Allah pun menurunkan gempa di bumi itu. Qarun yang awalnya tadi tertawa terbahak-bahak, dia akhirnya ikut panik. Hah? Gempa? Bener apa tidak ini? Tuan, bener, ayo lari tuan. Budakku, sini. Ayo bantu aku. Harta-hartaku diselamatin dulu. Kita keluarkan semuanya. Maaf tuan, gak sempat. Budaknya Qarun segera keluar dari istananya Qarun. Sedangkan Qarun berlari menuju gudang hartanya. Hartaku! Dia berlari dengan cepat hingga ke gudang hartanya. Dia memeluk seluruh harta-harta yang ada di sana. Hartaku! Jangan diambil! Di bawah gudang hartanya Qarun, tanah membelah menjadi dua dan seluruh hartanya masuk ke tanah ditelan bumi. Begitu pula dengan Qarun. Hartaku! Jangan! Begitulah teman-teman kecil, sahabat desa, Qarun ditelan bumi beserta harta-hartanya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Masih bersama dengan Kak Amir Khan. Kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.